Badila dengan NIM 2403053. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi Farhan Badila, NIM 2403076. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa pengertian dari primary care dan iklan. P-Care atau Primary Care adalah aplikasi yang berbasis web atau online untuk mempercepat pelayanan dan memastikan data pasien tercatat secara efisien di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, sedangkan klaim itu adalah pengajuan klaim secara online yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas serta membuat klaim menjadi mudah, cepat, dan berbasis digital. Baik, saya Muhammad Alfiah dengan NIM 2403079. Saya Difar Fahrabi dengan NIM 2403073. Baik, kami di sini akan melanjutkan dari penjelasan teman kami. Yang pertama itu cara mencari link iklan atau P-Care. Pertama-tama, ketik saja di Google atau Chrome iklan atau P-Care. Terus enter. Ya, jadi di sini sudah ditampilkan tampilan loginnya. Yang pertama, untuk login kita membutuhkan username. Jadi di sini kita masukkan username dari rumah sakitnya. Misalnya label, ya. Sudah itu lanjutkan ke sandinya, sandi dari rumah sakitnya. Setelah semua terisi, masukkan captcha-nya, lalu login. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Pratama dengan NIM 2403070. Dan saya Muhammad Hidayat Mulyadi dengan NIM 2403038. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang iklan. Iklan di sini kami hanya tersedia di rawat inap. Untuk pendaftaran pasien, silakan klik entry data, lalu tekan pendaftaran pasien. Yang dimana di sini kita mengisi tanggal dan pendaftaran rujuk baru atau rujukan dan nomor pencarian. Perkenalkan, nama saya Ridin Lembang dengan NIM 2303047. Saya Nikade Ayu Widiantari C dengan NIM 2403046. Jadi di sini kita pilih tanggal. Setelah pilih tanggal, pada pendaftaran kita pilih baru. Setelah itu pada nomor pencarian kita masukkan nomor BPJS atau nomor JKN. Terus setelah itu kita klik cari. Setelah itu kita scroll ke bawah. Pada jenis kunjungan, klik kunjungan sakit. Kemudian pada perawatan, pilih rawat inap. Poli tujuan, kita cari poli persalinan. Lalu ketik keluhan yang dirasakan oleh pasien. Perkenalkan, nama saya Ahmad Jamil Zakwan dengan NIM 2403072. Saya Ibnu Fajar Samaneri dengan NIM 2403075. Kemudian setelah kita mengisi poli tujuan dan keluhan, kita mengisi pemeriksaan fisik, yaitu tinggi badan, berat badan, kemudian lingkar perut, kemudian indeks massa tubuh akan terisi otomatis sesuai dengan pemeriksaan fisik lainnya. Selanjutnya kita mengisi bagian tekanan darah dimulai dari sistol, kemudian diastol, kemudian respiratory rate, kemudian heart rate. Kemudian kita klik simpan. Perkenalkan, nama saya Rafika Roslin MS dengan NIM 2403046. Perkenalkan, saya Nisila Nela Alifa dengan NIM 2403044. Setelah menyimpan, kita masuk ke entry data, lalu pelayanan pasien. Setelah itu masukkan tanggal, pilih poli tujuan, lalu sumber data, pilih nomor antrian, nomor pendaftaran J1, lalu cari. Tampilannya seperti ini. Setelah itu kita scroll ke bawah, isi data kunjungan. Dari paskes pelayanan sampai perawatan sudah terisi otomatis. Isi tanggal kunjungan, tanggal pulang,
keluhan, anamnesis, riwayat alergi, prognosa, terapi obat, terapi non obat, BMHP, diagnosa, kesadaran, suhu, pemeriksaan fisik, tekanan darah, kasus KLL atau kecelakaan lalu lintas, isi tenaga medis, pelayanan non kapitasi, dan terakhir status pulang. Perkenalkan, nama saya Nomika Triwintutu dengan NIM 2403040. Nama saya Nafian Mebo Pasimbau dengan NIM 2403045. Jadi selanjutnya kita mengklik SPP, surat pernyataan pelayanan di FKTP. Nah, selesai itu kita mendownload untuk pengajuan di e-claim. Baik, setelah kita mendownload SPP, kita lanjut pada klaim nomor klasifikasi. Di sini pelayanan persalinan normal, kita akan mengisi jenis tenaga medis. Ini bisa bidan maupun dokter. Lalu lanjut pada tanggal persalinan, jam plasenta lahir, cara persalinan bisa normal dan ada beberapa pilihan. Lanjut kepada keadaan ibu. Status kehamilan ada gravida, partus, dan abortus. Lanjut kita pada status ANC, umur kehamilan, tinggi fustus uteri, presentasi janin, denyut jantung janin, dan nilai HB. Perkenalkan, nama saya Windy Tanke Padang dengan NIM 2403069. Perkenalkan, saya Satira dengan NIM 2403054. Nah, selanjutnya kita input kelompok atau lembar kartograf bayi saat lahir. Di sini kita input anak ketiga, lalu lanjut status bayi, lahir hidup atau lahir mati, lalu berat lahir, panjang badan, lingkar kepala, dan jenis kelamin, lalu keadaan bayi saat lahir, lalu asuhan bayi saat lahir, pengambilan sampel untuk screening hipotiroid atau congenital, tanggal pengambilan spesimen, pengambilan darah melalui tumit atau vena, tenaga medis pengambilan sampel, dan keterangan tambahan. Lalu kita mengisi tenaga medis, lalu input pertama, terus input kedua, lalu input ketiga, lalu klik simpan. Perkenalkan, nama saya Salwa Safira Priya dengan NIM 24039. Saya Lucia Nuriza dengan NIM 2403066. Baik, pertama-tama di sini kita masuk ke bagian lihat data, kemudian masuk ke tagihan non kapasitas, kemudian masuk ke daftar tagihan. Nah, seperti ini tampilan dari daftar tagihan. Ada bulan pelayanan, perawatan, status data, dan vaskes. Setelah itu cari data. Nama saya Kaviana Rudin dengan NIM 24038. Perkenalkan, nama saya Natasha Terullah Musa dengan NIM 2403041. Baik, setelah itu kita ke klaim non kapitasi. Klaim non kapitasi adalah permintaan pembayaran ke BPJS Kesehatan dengan layanan berdasarkan tindakan yang dilakukan, bukan dengan bayaran bulanan atau kapitasi. Baik, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari non kapitasi. Adapun fungsinya untuk membayar layanan kesehatan sesuai dengan tindakannya, dan tujuannya yaitu agar pembayaran lebih adil dan menjamin layanan kesehatan khusus tetap ada. Perkenalkan, nama saya Sarmul Kalibupa dengan NIM 2403060. Perkenalkan, nama saya Cecilia dengan NIM 2403062. Tenaga medis mengambil sampel bisa juga diisi oleh bidan atau perawat. Keterangan tambahan: berikan salur mata kloromfenigol pada kedua mata bayi, injeksi vitamin K dan injeksi HB0. Selanjutnya tenaga medis. Yang pertama, input tenaga medis yang langsung bersentuhan atau tenaga medis yang memberikan pertolongan pertama pada pasien.
input 2 dan 3 adalah tenaga medis yang membantu tenaga medis yang pertama. Lalu kita masukkan biaya tergantung kelas yang diambil oleh pasien tersebut. Lalu kita simpan data. Perkenalkan, nama saya Safakila Jazani dengan NIM 2403055. Saya Suci Halilinisi dengan NIM 2403064. Baik, di sini bisa dilihat laman dari tampilan daftar tagihan dan kapitasi yang sudah diinput tadi. Selanjutnya adalah formulir FPK. Nah, untuk pembuatan FPK kita harus mengetahui dulu apa itu FPK. FPK itu kepanjangan dari formulir pengajuan klaim, yang dimana surat resmi atau permintaan pencairan dana atas kerugian kepada asuransi untuk risiko yang terjadi. Perkenalkan, nama saya Sri Amanda Lutfia dengan NIM 2403063. Perkenalkan, nama saya Neresta Mahfuda dengan NIM 2403043. Beginilah halaman dari pembuatan FPK. Di sini kita mengisi bulan tagihan, bulannya sesuai dengan bulan ini, tahunnya juga. Terus ada perawatan, kita pilih rawat inap, vaskes, dan no FPK. Selanjutnya kita cari. Setelah klik cari, nomor FPK akan muncul secara otomatis. Bulan tagihan, jenis tagihan, jumlah tagihan, total tagihan. Lalu buat FPK. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosa dengan NIM 24031. Saya Muhammad Fajr Fala dengan NIM 2403077. Setelah pengajuan FPK tadi, kita bisa lihat di data bagian non-kapitasi dan detail data. Kita klik cari, pilih periode bulan sebelumnya, lalu klik cari. Selanjutnya untuk melihat data yang telah diajukan, kita klik P26. Nah, berikut adalah tampilan data yang telah diajukan. Saya atas nama Universitas Indonesia dengan NIM 2403067. Saya Putri Syariah Rosya dengan NIM 2403049. Setelah kita klik simpan dan cetak FKPP, dan muncul tampilan formulir klaim pelayanan primer. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu formulir klaim pelayanan primer. FKPP adalah dokumen resmi yang dihasilkan aplikasi pikir yang digunakan untuk FKPP fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik, atau dokter praktik mandiri untuk mengajukan klaim biaya pelayanan kesehatan dan BPJS Kesehatan. Lalu tujuan utamanya untuk pengajuan klaim dan efisiensi administrasi, dan ada juga fungsi utamanya untuk bukti pelayanan dan untuk verifikasi. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmadani dengan NIM 2403050. Saya Nia Rahmadani dengan NIM 2403047. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu rekapitulasi pelayanan rawat inap di puskesmas. Rekapitulasi pelayanan rawat inap di puskesmas merupakan ringkasan data aktivitas pasien rawat inap dalam periode tertentu. Rekapitulasi pelayanan rawat inap berisi tentang nomor penderita, nomor identitas, alamat, diagnosa penyakit, tanggal masuk perawatan, tanggal pulang perawatan, jumlah hari rawat, besar tarif paket, jumlah tagihan paket rawat inap, dan jumlah seluruh tagihan. Perkenalkan, nama saya Masika dengan NIM 2403068. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2403056. Nah, selanjutnya di sini ada formulir pernyataan peserta yang berisi nama, tempat tanggal lahir, dan umur, jenis kelamin, NIK atau nomor induk kependudukan, dan nomor telepon. Adapun tujuan formulir pernyataan peserta yaitu untuk mencatat identitas pasien secara lengkap dan akurat untuk pengajuan klaim ke BPJS Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Teredin Pawarela dengan NIM 2403065. Perkenalkan, nama saya Salsa Zira Maridi dengan NIM 2403058. Perkenalkan, nama saya Saliana Arisanti Selan dengan NIM 2403061. Perkenalkan,
Perkenalkan, nama saya Fabia Evanija dengan NIM 2403047. Jadi kesimpulan e-claim adalah solusi modern untuk akses layanan yang lebih efisien. Melalui sistem ini, validasi data dapat dilakukan secara akurat dan pemakaian sistem dapat dilakukan secara real time. Jangan lupa untuk cek kembali rekening dan kontak yang bisa dihubungi agar proses verifikasi lancar. Digitalisasi hadir untuk mempermudah segala urusan kita. Mari kita jadi lebih cerdas dan kuat teknologi.